Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Mino Martani. Hari ini kita akan membaca serta merenungkan sabda Tuhan yang terdapat dalam surat 1 Petrus 1 ayat 3-7. Yang demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Renungan hari ini adalah warisan surgawi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang tidak suka menerima warisan harta benda dalam jumlah besar dan tidak akan habis selama 7 keturunan? Semua orang tentu senang dan suka, sebab dengan banyaknya harta milik, orang lalu berpikir tidak perlu susah-susah sekolah dan bekerja untuk mencukupkan kebutuhan hidup. Semua sudah tercukupi. Sabda hari ini juga membahas mengenai warisan. Dikatakan dalam bacaan kita bahwa warisan yang disediakan adalah warisan yang tidak akan binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, warisan yang sempurna dan tersimpan di surga. Mestinya ketika orang menerima warisan ini, ia akan sangat bersuka dan berbahagia. Mengapa? Karena warisan ini sifatnya langgeng, tidak dapat rusak. Berbeda dengan warisan harta benda, tidak tetap, sementara, mudah lenyap. Pertanyaannya adalah, warisan apa yang dimaksud? Yang dimaksud dengan warisan itu tidak lain adalah Allah sendiri. Maksudnya, kita memiliki Allah yang kekal, dan sebaliknya, kita dimiliki oleh Allah. Nah, Bapak Ibu, kurang apa lagi jika kita telah memiliki Allah yang kekal dan kita menjadi milik kepunyaannya sendiri? Kita pasti akan dijaga dan dipelihara olehnya. Saya ulangi sekali lagi, bahwa kita pasti akan dijaga dan dipelihara olehnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, apalagi yang kami harapkan, jika yang paling kami perlukan, yaitu kasih-Mu dan keselamatan jiwa kami, telah Engkau berikan kepada kami. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk terus mengarahkan hidup ini demi kemuliaan nama Tuhan, baik melalui pekerjaan kami sehari-hari maupun melalui pelayanan-pelayanan khusus yang kami lakukan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas, teriring berkat Tuhan.